Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang menerima perbedaan dalam persahabatan akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi bahan perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Kopi hitam, kini sudah siap. Kita minum dulu. Oke, sukun goreng dengan kopi pemberani. Waduh, mantap ini. Persahabatan kita solid. Betul, seperti sukun goreng dengan kopi pemberani ini. Solid, nikmat banget sekali. Oke, walaupun persahabatan kita ini solid, kita harus menyadari bahwa kita masing-masing ini mempunyai perbedaan yang tidak sedikit. Lebih dari menyadari, kita harus menerima perbedaan kita. Betul, perbedaan kita tidak menjadi masalah, malah jadi indah dan berfaedah oleh karena persahabatan. Betul sekali, Dik Joko. Sekalipun kita masing-masing mempunyai keluarga sendiri, tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, pekerjaan atau kegiatan sendiri-sendiri, mempunyai karakter, bakat, minat sendiri-sendiri. Ya, keluarga kita berbeda-beda. Aku dan istriku berdua saja di rumah. Dik Bambang dan istrinya juga berdua saja tapi istrinya baru. Dik Joko dengan istri masih bersama dengan anak-anak saat ini. Ya, Usia kita masing-masing dan usia perkawinan kita juga berbeda-beda. ya. Kalau keluarga Pak Priyo kan sudah lebih dari 30 tahun perkawinan. Nah, saya baru 15 tahun. Sedangkan Mas Bambang ini baru 1 tahun. Ya, masih pengantin baru ya Mas ya. Tapi pengalaman berkeluarga Dik Bambang paling banyak loh dibanding dengan kita Dik Joko. Kok aku paling banyak? Ya, karena Dik Bambang kan sudah pernah mengalami kehilangan istri tercinta. Dengan istri yang baru ini berarti sudah berkeluarga dengan 2 orang perempuan yang berbeda. Mempunyai anak-anak yang berbeda. Oke. Ya, betul memang, Mas. Sehingga membuat kita masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda di keluarga kita masing-masing ya. Kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda di keagamaan kita masing-masing. Agama yang berbeda-beda tidak perlu menjadi penghalang dibangunnya persahabatan. Ya, di tengah masyarakat, kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kebanyakan jadi warga masyarakat, tapi ada yang menjadi pengurus RT RW, pengurus atau pegawai kantor kelurahan. Ini tugas dan tanggung jawabnya pasti akan berbeda-beda. Ya, begitu pula berkaitan dengan pekerjaan. Kita pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Tugas dan tanggung jawab sahabat yang mempunyai usaha sendiri, pegawai, petani, pastilah sangat berbeda-beda. Yang punya usaha sendiri tentu tanggung jawabnya lebih besar. Sebab hidup matinya usaha atau maju mundurnya sepenuhnya bergantung kepadanya. Ya, begitu pula dengan petani, Mas. Maju mundurnya usaha, gagal suksesnya itu pasti sangat bergantung pada tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Karena kita memiliki persahabatan atau komunitas yang lain juga. Selain persahabatan kita ini, kita juga berkewajiban di komunitas yang berbeda. Kaitan dengan pekerjaan, status kita berbeda-beda. Ya, aku ini pensiunan. Sudah 7 tahun lebih. Dik Bambang juga pensiunan, tapi baru 1 tahun. Ya. Nah, dan saya masih aktif. Masih lama untuk mencapai status seperti Pak Priyo dan Mas Bambang ini. Ya. Orang-orang lain dalam persahabatan mereka, ada yang wira swasta, ada yang bertani, berdagang, macam-macam statusnya. Tapi seharusnya bisa saling menerima perbedaan, seperti yang kita alami ini. Ya, aku setuju sekali tuh, Mas. Harus begitu.
Selain profesi atau status kita berbeda-beda, aku tadi menyebut bahwa karakter kita juga berbeda. Ya, tapi dengan persahabatan, aku mengalami perubahan karakter ke arah yang lebih sesuai dengan istriku, Mas. Oh, baguslah kalau begitu. Ada orang yang karakternya itu protektif, Bagaimana itu, Pak? terlalu melindungi istri dan anak. Hmm, Sehingga apa? Sehingga mereka tidak memiliki kebebasan yang cukup, cenderung agak tertekan. Bahkan bisa berakibat anak kurang bisa menjaga diri. Sebaliknya, ada yang terlalu bebas, tidak pernah dikontrol, sehingga anaknya cenderung jadi liar, istrinya mudah dibawa pria lain. Wah, buruk sekali ini akibatnya. Ada yang berkarakter sangat selektif dan sensitif. ya, pilih-pilih dengan sangat teliti, termasuk dalam bergaul dan cenderung mudah tersinggung. Begitu ya, Mas ya? Iya, sebenarnya selektif itu sih juga baik. Ya, betul. Dengan selektif kita tidak mudah terbawa oleh pengaruh buruk seperti korupsi, selingkuh. Oh, iya. Ada yang berkarakter teratur, rapi dan bersihan seperti Mas Priyo ini. Dek Bambang juga begitu. Ya, mungkin. Tapi tidak seteratur dan serapi Mas Priyo kayaknya. Kayaknya aku yang nggak begitu deh. Dek Joko lumayan begitu kok. Bahkan mengajarkan kepada anak-anak. Aku pernah melihat begitu. Itu bagus sekali, Dek. Sedang belajar dan berusaha, Mas. Oke. Ada yang berkarakter sangat terbuka, terang-terangan, lebih-lebih dalam keluarga, baik kepada istri maupun kepada anak-anak. Tidak ada yang disembunyikan atau dirahasiakan. Dek Bambang kayaknya yang begitu itu. Oh iya, makanya Mas Bambang bisa menyebutkan secara lengkap ya, Mas ya. Karena itu rupanya Dek Bambang mudah kawin lagi. Iya. Sepertinya begitu. Mudah sekali mendapatkan istri lagi setelah kehilangan yang pertama gitu. Menjadi single lagi. Bukan duda, Dek ya. Aku lebih berpikir sebagai single daripada sebagai duda. Emang apa bedanya, Mas? Aku berusaha berpikir lebih positif. Sebab rasanya kalau disebut sebagai duda itu kok menderita gitu loh. Lebih baik single yang pernah beristri. Oke. Berpikir lebih positif ya. Ya. Dalam persahabatan kita ini, dan kukira dalam persahabatan yang manapun, masing-masing kita mempunyai bakat dan minat atau hobi yang berbeda-beda. Oh iya, betul. Aku hobi olahraga. Kalau Pak Priyo? Ya, aku suka berkebun dan bertaman. Karenanya, Dek Joko bertubuh kekar perkasa sekali. Tamannya Mas Priyo indah dan menyegarkan, enak sekali dipandang. Ya, kalau Mas Bambang mempunyai bakat bermusik. Aku nggak punya bakat itu, Mas. Mas Priyo suka menyanyi juga? Kalau aku sih suka musik. Tapi kayaknya musik yang nggak suka sama aku. Kok aneh? Apa maksudnya? Gini Pak, aku itu suka mendengarkan musik. Tapi aku nggak bisa bermain musik ataupun menyanyi dengan baik. Oh, begitu. Iya. Dalam persahabatan yang lain, pasti ada di antara mereka yang suka memasak, ada yang hobi makan. Itu hobi dan kesukaan istriku, Mas. Sehingga badannya lebih besar sekarang. Ada yang memiliki hobi mancing ikan, bukan Ya. mancing perkara. Ya. Tapi mungkin saja loh, ada yang suka mancing perkara alias troublemaker, suka bikin masalah. Wah, dia harus belajar sebaliknya ini, Mas. Menjadi pemecah perkara. Oh oke, ya, jadi trouble solver. Ya. Jadi pria pemberani. Pria pemberani itu kan suka menyelesaikan masalah. Pria pemberani itu juga tidak suka untuk buat masalah.
pasti masih ada hobi dan bakat-bakat yang lain yang dimiliki oleh setiap anggota persahabatan. Ya, ada juga yang hobinya putus asa dan berpikir negatif. Hobi kok putus asa? Maksudnya mudah patah semangat, kemudian mudah khawatir, dan mudah curiga juga, Pak. Ya, aku mengerti. Cuma kata-katamu itu loh, Dek Joko. Kenapa, Pak? Lucu, menarik. Itulah, biar nggak terlalu tegang, Pak. Sip, aku suka itu. Hobi, bakat, minat yang berbeda-beda tidak perlu menjadi kendala untuk membangun persahabatan kita. Ya, yang penting adalah menerima perbedaan. Artinya, bisa memahami atau memaklumi jika sahabat yang lain mempunyai pikiran, pendapat, dan mungkin cara yang khas dan berbeda-beda dengan yang lain. Menerima perbedaan itu menjadi syarat untuk membangun persahabatan. Kalau tidak mau menerima perbedaan, maka tidak akan bisa bersahabat. Kalau tidak bersahabat, akibatnya apa? Akibatnya akan buruk. Akan terkucil dari masyarakat. Nah, kalau terkucil, akan sulit mendapat pertolongan ketika mengalami masalah atau musibah. Untuk bisa menerima perbedaan sahabat lain, kita harus menyadari kelemahan dan kekurangan, bahkan kejelekan diri kita sendiri, yang itu pasti ada di dalam diri kita. Iya, karena keluarga dan tugas tanggung jawab yang berbeda-beda, bagaimana ya apabila ada kepentingan mungkin yang berbeda antara sahabat dengan keluarga? Wah, ini pertanyaan yang menarik ini. Hmm. Tapi sebelum lanjut, aku minta izin ke toilet lebih dulu ya. Dek Joko dan Mas Priyo bisa lanjut memperbincangkan apapun deh. Termasuk kalau mau memperbincangkan tentang kejelekanku. Oh, aku juga mau buang air kecil dulu kok. Betul. Lagi pula, mana bisa Mas, kami menemukan kejelekan Mas Bambang. Ya sudah kalau begitu. Tunggu di Joko ya. Siap, aku menikmati pemandangan indah di tamannya Pak Priyo ini saja dulu. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang menerima perbedaan dalam persahabatan. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali di dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.